pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Fadiara Maharani. Nama saya Isma Samkia Gimba. Nama saya Najwa Nurul Fatimah. Simak videonya ya sampai akhir. Dadah! Masuknya Islam dalam Nusantara dikarenakan oleh jalur perdagangan pada tahun 11 sampai 17 Masehi dan juga serta jalur perkawinan orang Benggala, Arab dan Gujarat pada tahun 13 sampai 17 Masehi yang masuk ke dalam Nusantara. Perkembangan kesultanan di Indonesia. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia ini juga tidak dapat dilepaskan dengan adanya politik di luar Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia juga semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia juga dapat dilihat dalam beberapa fase utama yang mencerminkan dinamika politik sosial di wilayah tersebut. Kesultanan awal. Kesultanan awal terjadi pada abad 13 hingga 16 Masehi. Contoh, Kesultanan awal termasuk Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Demak di Jawa. Puncak kejayaan kesultanan terjadi pada abad 16 hingga 17 Masehi. Pada masa ini, kesultanan seperti Kesultanan Mataram di Jawa dan Kesultanan di Aceh mengalami masa kejayaan seperti ekspansi wilayah dan kekuatan politik. Yang ketiga itu ada penurunan dan penjajahan. Dengan meningkatnya kekuatan kolonial Belanda dan munculnya sistem kolonial membuat banyak kesultanan mengalami penurunan kekuatan seperti Kesultanan Banten dan Makassar. Yang keempat itu ada di era kemerdekaan, terjadi pada abad ke-20 hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak kesultanan yang beradaptasi dengan sistem republik seperti Kesultanan Yogyakarta yang masih memiliki peran simbolis dan budaya. Di sepanjang sejarah Islam di Indonesia, Wali Songo dikenal sebagai tokoh-tokoh agama yang berkontribusi besar pada penyebaran Islam di tanah Jawa dan wilayah sekitarnya. Mereka menyebarkan dakwah mereka ke seluruh Jawa dan tetap mengabdi di sana hingga akhir hayatnya. Dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang 9, menunjukkan jumlah para wali yang ada 9. Namun, ada pendapat lainnya yang menyatakan bahwa Songo atau Sana adalah turunan dari bahasa Arab Tasana yang berarti mulia. Setiap wali Songo memiliki pendekatan dakwah unik untuk mencapai misinya. Ada yang berkaitan dengan pendidikan, tradisi, dan bahkan seni. Pertama, Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Tahun lahirnya tidak diketahui. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1822, bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Ia adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru-guru pangeran, dan juga dermawan terhadap orang miskin. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga akhir sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Sunan Gresik merupakan bapak dari Sunan Ampel. Beliau juga merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Kedua, Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat yang lahir di Kerajaan Champa, Vietnam. Ia adalah putra cucu Raja Champa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Champa yang bernama Dewi Chandrawulan. Beliau merupakan tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan sunan pertama di Demak dan pemimpin asli Wali Songo. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dan berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Mahmud Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Ia dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu fikih. Maulana Mahmud Ibrahim banyak belajar di Pasal. Kemudian sebaliknya dari Pasal, Maulana Mahmud Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Selain itu, ia mempunyai kesulitan dalam berdakwah dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam.
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Kasim. Selain Mahmud Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenal oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jepang, Kanolan, Blora, dan Jawa Tengah. Ia juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid. Yang kelima, Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Siddiq atau dikenal sebagai Raden Hulu. Lahir pada 9 September 1400 Masehi. Sebutan Sunan Kudus tercipta karena beliau memiliki kudus sebagai tempat berdakwah teramanya hingga bertahun-tahun. Ia merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Jepang, Kanolan, Blora, dan Jawa Tengah. Ia juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus memiliki toleransi antara agama yang sangat tinggi. Dengan begitu, cara berdakwahnya adalah dengan cara mendekatkan agama Hindu-Buddha ke Islam. Yang keenam, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri yang bernama asli Raden Ainul Yakin merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, murid Sunan Ampel, yang dikenal juga dengan Raden Paku. Beliau juga ditegaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Belambangan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Dental lalu setelah dewasa melalui perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Said. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ia adalah anak dari Adipati Tunggal bernama Tumenggung Wilatika atau Raden Sahur. Agama Islam ia pelajari dari Sunan Bonang. Dari Sunan Bonang lah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga merupakan salah satu nama-nama wali songo yang asli orang Jawa. Yang ke-8 ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Namanya Muria. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Yang ke-9, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, beliau banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Ia merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di kompleks pemakaman di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, keteladanan para ulama penyebar agama Islam di Indonesia, di antara lain yaitu hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif berkarya, sabar, Strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Strategi dakwah yang paling terkenal dan yang paling banyak diketahui yaitu perdagangan. Awal mulanya para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India datang untuk berdagang. Kegiatan inilah yang diikuti oleh pribumi. Yang kedua ada pendidikan. Para pendakwah mendirikan masjid dan pondok pesantren untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul. Dan mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada murid, yang kemudian murid akan menyalurkan ilmu agama kepada pribumi lainnya. Yang ketiga ada perkawinan. Para pedagang muslim yang tadinya hanya singgah, mereka jadi menetap di Indonesia karena banyak dari mereka yang menikah dengan putri bangsawan. Yang keempat ada kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh para wali songo untuk menyebarkan Islam di kawasan Pulau Jawa. Dan yang kelima ada tingkatan sosial. Cara ini dilakukan dengan cara mengislamkan para kerajaan atau bangsawan yang memiliki tingkatan tinggi. Dengan cara inilah para tingkatan yang berada di bawah
akan mengikuti raja. Dua, tiga. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami.